Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat menyaksikan video saya bersama. Pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zaki Ainun dengan NIM 12417037 dari program studi Tadris Bahasa Inggris dan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai ilmu kalam. Pembahasannya meliputi pengertian, ruang lingkup, pokok bahasan, fungsi, dan tujuan ilmu kalam dalam Islam. Nah, semoga penjelasan ini bisa dipahami dengan jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengantar ilmu kalam. Nah, teman-teman, ilmu kalam adalah satu disiplin ilmu dalam Islam yang membahas tentang akidah dengan menggunakan dua jenis dalil, yaitu yang pertama, dalil nakli seperti Al-Quran dan hadis, dan dalil akli, yaitu argumentasi, logis, dan juga dari pemikiran rasional atau masuk akal. Nah, ilmu ini tuh muncul karena dalam perjalanan sejarah umat Islam itu menghadapi berbagai tantangan pemikiran, misalnya perdebatan tentang sifat Tuhan, perbedaan aliran dalam Islam, pengaruh filsafat Yunani, serta munculnya pandangan-pandangan yang baru yang kadang bertentangan dengan adanya akidah. Banyak sekali kita lihat pada zaman sekarang. Nah, tujuan utama dari ilmu kalam adalah menjelaskan dan mempertahankan ajaran akidah Islam dengan metode yang rasional atau masuk akal, sehingga umat Islam itu tidak hanya beriman secara ikut-ikutan, tetapi juga memahami dasar keyakinannya. Seperti Allah berfirman, apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi? Quran Surah Al-A'raf ayat 185. Nah, ayat ini menegaskan pentingnya menggunakan akal untuk merenungi keimanan, dan inilah inti dari ilmu kalam tersebut. Yang kedua, pokok-pokok pembahasan di dalam ilmu kalam. Yang pertama, tentang ketuhanan, teman-teman. Nah, pembahasan pertama dalam ilmu kalam adalah mengenai Allah, yaitu isinya mencakup bukti-bukti keberadaan Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah, keesaan Allah, dan penolakan terhadap paham yang menolak adanya Tuhan. Nah, ilmu kalam ini menjelaskan secara rasional atau masuk akal, yang bisa diterima secara paradigma, bahwa alam yang begitu teratur tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Itu dikarenakan adanya pencipta yang maha sempurna, lalu sifat-sifat Allah seperti wujud, qidam, baqa, dan lain-lain dijelaskan agar manusia mengenal Tuhannya dengan benar. Nah, sebagai dasar tauhid, Allah berfirman, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Nah, ayat ini tentunya menegaskan konsep keesaan Allah yang menjadi inti dari keimanan tersebut. Nah, yang kedua, tentang kenabian. Nah, pokok-pokok pembahasan yang kedua adalah kenabian atau nubuah. Nah, ilmu kalam menjelaskan bahwa Nabi adalah manusia pilihan yang diberikan wahyu untuk membimbing umat Islam di muka bumi. Nah, ada beberapa sifat wajib yang harus dimiliki para Nabi, yaitu yang pertama, sidik, amanah, tabligh, dan fatanah. Nah, untuk membuktikan kebenaran seorang nabi tersebut, ilmu kalam ini membahas tentang mukjizat seperti tongkat Nabi Musa, kemampuan menyembuhkan Nabi Isa, dan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar untuk Nabi Muhammad. Nah, Allah berfirman, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Nah, ayat ini menegaskan tugas utama Nabi, yaitu menyampaikan wahyu dan menjelaskannya kepada umat manusia. Nah, yang ketiga, tauhid dan keadilan Allah. Nah, ilmu kalam ini juga membahas mengenai keadilan Allah. Beberapa aliran seperti Mu'tazilah menekankan bahwa Allah Maha Adil dan tidak mungkin berbuat zalim. Ahlus Sunnah juga menegaskan bahwa semua ketetapan Allah itu mengandung hikmah, meskipun tidak selalu bisa dipahami oleh akal manusia, karena terkadang kita sebagai manusia itu berpikir apa yang menimpa kita, apa yang terjadi kepada kita sebenarnya itu hanya menjadi cobaan, padahal di balik cobaan tersebut ada hikmah yang telah Allah susun baiknya untuk kita. Nah, pembahasan ini tuh mencakup bahwa Allah itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sekalipun kita menganggap hal tersebut terlalu berat untuk kita atau bukan jalan untuk kita, padahal hal tersebut sudah ditempatkan pada tempatnya masing-masing gitu. Dan Allah itu tidak mungkin menzolimi makhluknya, makhluk ciptaannya sendiri. Segala perintah dan larangan itu memiliki kebaikan bagi manusia tersebut.
Allah menegaskan, Tuhanmu tidak menzolimi seorang pun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 49. Nah, ayat ini tuh menjadi dasar bahwa keadilan adalah sifat yang pasti dimiliki Allah gitu. Nah, yang keempat, manusia dan perbuatannya. Ilmu kalam membahas hubungan antara kehendak Allah dan usaha manusia. Dalam sejarah muncul 3 pandangan besar. Yang pertama, Qadariyah, yang berpendapat bahwa manusia bebas sepenuhnya dalam menentukan perbuatannya. Nah, yang kedua, Zabariyah, yang menganggap manusia itu tidak memiliki kehendak dan semua perbuatannya dipaksa oleh takdir yang ditentukan oleh Allah. Nah, yang ketiga, Ahlussunnah, yang berarti di posisi tengah. Manusia itu memang berikhtiar, tetapi tetap berada dalam ketentuan Allah gitu. Nah, pandangan Ahlussunnah ini yang paling moderat dan diterima luas oleh semua kalangan pada saat ini. Seperti Allah berfirman, setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Quran Surah Al-Mudatsir ayat 38, yang dimana menekankan bahwasanya manusia itu berada di posisi tengah, yaitu manusia yang berikhtiar, berjuang, melakukan segala apa yang bisa dilakukan, tetapi tetap berada dalam ketentuan Allah. Tetap Allah yang menentukan bagaimana jalan ke depannya dan menempatkan manusia tersebut di dalam posisi yang sudah seharusnya ada tersebut pada dirinya. Nah, yang kelima, pembahasan tentang hari akhir. Nah, ilmu kalam ini juga mengkaji perkara-perkara gaib yang hanya bisa diketahui melalui wahyu, seperti hari kiamat, alam kubur, surga, neraka, hisab, dan juga timbangan amal yang kelaknya akan kita hadapi, teman-teman. Nah, hal-hal ini disebut samiyat karena hanya bisa diketahui melalui pendengaran dari wahyu, bukan dari akal semesta. Namun, ilmu kalam tetap menggunakan akal untuk menjelaskan bahwa kehidupan tidak berhenti di dunia saja. Dan keadilan sempurna akan terwujud pada hari kiamat, perlu diingat. Allah menyebutkan, kami akan memasang timbangan keadilan pada hari kiamat. Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Selanjutnya kita akan membahas poin-poin penting, yaitu fungsi ilmu kalam. Nah, secara umum, ilmu kalam ini memiliki beberapa fungsi penting, teman-teman, yaitu yang pertama, untuk meneguhkan akidah, agar keyakinan umat tidak mudah goyah. Yang kedua, menjawab tentang pemikiran, baik dari aliran dalam Islam maupun dari luar Islam. Yang ketiga, menjaga kemurnian ajaran, agar akidah tidak bercampur dengan paham yang sesat adanya. Yang keempat, melatih pola pikir kritis dan juga logis sehingga umat mampu memahami agama dengan benar. Nah, yang kelima atau terakhir, menjadi dasar bagi ilmu keislaman lain seperti fikih, tasawuf, dan filsafat Islam gitu. Nah, tujuan mempelajari ilmu kalam antara lain adalah untuk memperkuat iman kepada Allah, menghindari keraguan dan kebingungan dalam akidah, membentengi diri dari ajaran sesat, karena terutamanya zaman sekarang itu kita berhadapan dengan banyak sekali global ilmu-ilmu global yang pada dasarnya tetap menerpa diri kita. Sekalipun kita ingin menghindar, tidak bisa, teman-teman, karena pada dasarnya sekarang itu kita hidup berdampingan dengan banyak sekali ilmu-ilmu yang datangnya dari berbagai macam arah gitu. Nah, memahami agama dengan cara rasional yang mendalam gitu, menjawab pemikiran modern seperti ateisme tanpa adanya agama, materialisme dan sekularisme, dan juga untuk membentuk pola pikir yang kritis namun tetap berpegang pada wahyu sebagai seorang umat Islam. Nah, dengan penjelasan mengenai ilmu kalam tersebut, mulai dari pengertian, pokok pembahasan, fungsi, hingga tujuannya, semoga materi ini bisa menambah wawasan kita, teman-teman, memperkuat keyakinan kita terhadap Islam, adanya Allah, dan kenabian, serta membuat kita lebih memahami pentingnya akidah dalam kehidupan seorang muslim. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi saya pada hari ini. Mungkin akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next time.